Dari Mall Olympic Garden Kota Malang. Selamat datang di acara pembukaan UKMK Jas Sawit Kota Malang 2023. Bapak dan juga Ibu tamu hari yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, kami persembahkan untuk Anda tari Bapang Malangan. Tarian yang menceritakan tentang tokoh Bapang Jaya Sentika dari Kadipaten Banjar Patoman, yang merupakan patih dari Kerajaan Sabrang, merupakan salah satu tokoh dalam wayang topeng Malangan yang selalu ada dalam setiap cerita Panji. Dengan karakter topeng berwarna merah, berhidung panjang, dengan mata lebar berkarakter tegas dan energi. Untuk menyemarakan sambutan kami dan sebagai ucapan syukur atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir dalam acara ini, melalui penari dari Artifak Dancer, terimalah persembahan kami, Tari Bapang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami haturkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Dr. Insinyur Heru Suseno MT selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sekaligus PJ Bupati Kabupaten Tulungagung juga sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Andreas Edi Susetio MM selaku anggota DPR RI Komisi 11. Yang kami hormati Direktur Utama BPDPKS Bapak Edi Abdurrahman juga sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami juga haturkan selamat datang kepada Direktur Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Resiko BPDPKS Bapak Said Burhan Ibrahim. Dan juga hadir bersama kita Direktur Perencanaan dan juga Pengelolaan Dana sekaligus PLT Direktur Kemitraan BPDPKS Bapak Kabul Wijayanto. Dan juga sudah hadir bersama kita, kami haturkan selamat datang kepada Direktur Perhimpunan Dana Bapak Sunari, Kepala Perwakilan Kemenko Jawa Timur, Bapak Tauhid SE MSC IB MBE, dan juga sudah hadir bersama kita Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Bapak Rudi Rahmadi, dan juga sudah hadir bersama kita Wali Kota yang diwakili oleh Kepala Dinas Kopindak Bapak Eko Sri Yuliadi, Ketua Umum GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Bapak Edi Martono, dan juga kami haturkan selamat datang kepada Kepala Divisi UKMK BPDPKS, Bapak Helmi Muhansa, Kepala Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia BPDPKS, Bapak Adi Sucipto. Dan tentunya Bapak dan juga Ibu tamu undangan, kami juga mengucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada Ketua Deskrasnasda Kota Malang, sudah hadir bersama-sama kita, Ketua-Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Kepala Dinas di lingkungan Jawa Timur, Bapak Widi Zamrudi, Lektor Kepala Poltek Negeri Malang, sudah hadir bersama-sama kita, Ibu Ratna Ika Putri, Guru Besar Poltek Negeri Malang, para UKMK dan mahasiswa, dan tentunya seluruh tamu undangan yang berbahagia. Mungkin boleh saya dengar tepuk tangan luar biasa Bapak dan juga Ibu tamu undangan. Tentunya segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini berkat limpahan, berkah dan juga karunia-Nya. Hari Jumat tanggal 10 November 2023 kita semuanya bisa melaksanakan acara pembukaan UKMK Jas Sawit Kota Malang tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya saya Evan Kalisto dan juga rekan saya Raisa Malia mengucapkan selamat datang dan inilah acara UKMK Jas Sawit Kota Malang 2023. Tentunya Bapak dan juga Ibu tamu hari yang berbahagia, acara yang satu ini punya tujuan yang luar biasa, yaitu memperkenalkan unit kecil menengah dan juga koperasi atau kita sebutnya sebagai UKMK dengan produk-produk unggulan berbasis sawit yang tentunya produk-produk tersebut bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu Bapak dan juga Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita di siang hari ini, bersama-sama saya mengajak tamu undangan berbahagia untuk bisa bangkit berdiri menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.
kami persilakan duduk kembali. Bapak dan juga Ibu tamu undangan yang berbahagia, agar acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Selanjutnya Bapak dan juga Ibu tamu hari yang berbahagia, kita juga akan mengawali kegiatan kita di siang hari ini dengan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama BPDPKS kepada yang kami hormati Bapak Edi Abdurrahman. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang kami hormati yang terhormat Bapak Andreas Edi Susetio, anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang terhormat Wali Kota Malang atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, Pak Tauhid, yang sekaligus sebagai Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur, yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pak Agus Sudarmaji, yang terhormat Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan atau yang mewakili, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai atau yang mewakili, Direktur Teknis Kepabeanan atau yang mewakili, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan atau yang mewakili, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang yang terhormat, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mewakili Asosiasi Persawitan, Pak Edi Martono, Kepala Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Bapak-bapak dari Asosiasi Pekebun atau Petani Sawit, Bapak-bapak, Ibu-ibu pengusaha unit usaha kecil, menengah dan koperasi, adik-adik, para mahasiswa, hadirin, hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, kurnia dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini kita dikaruniai kesehatan yang prima, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini, di mall yang cukup megah ini tadi, untuk bersama-sama mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu mendukung UKMK Sawit Go Internasional, yang sekaligus nanti akan dilanjutkan dengan soft launching dari aplikasi Livai Sawit yang versi yang ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kegiatan gebiar UMKM berbasis sawit dalam rangka mendukung UKMK Sawit Go Internasional merupakan salah satu upaya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS untuk memperkuat dalam upaya untuk mempromosikan kebaikan atau hal-hal positif dari kelapa sawit. Kegiatan yang kita selenggarakan pada sore hari ini di Malang
Ini merupakan kegiatan yang ketiga setelah sebelumnya kita lakukan suatu kegiatan yang sama di Yogyakarta pada tanggal 28 sampai dengan 30 Juli yang lalu dan dilanjutkan di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober yang lalu. Kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan dari tugas BPDPKS dalam melakukan promosi perkebunan kelapa sawit sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 guna meningkatkan pengetahuan terhadap signifikansi perkebunan kelapa sawit sebagai produk yang memiliki nilai strategis, khususnya dalam penguatan hilirisasi komoditas kelapa sawit. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan upaya dari BPDPKS untuk mengambil peran dari sisi exit strategi, yaitu mendukung pemulihan dan percepatan ekonomi dari sektor promosi khususnya hasil minyak sawit dan promosi hasil-hasil penelitian sawit yang antara lain dapat digunakan untuk pengenalan serta pengembangan industri sawit dalam mendorong peningkatan volume ekspor maupun industri sawit Indonesia, termasuk keterlibatan UKMK berbasis sawit. Untuk itu bisa didorong ke arah go internasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebagai komoditas strategis, kelapa sawit berperan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan ketahanan energi. Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit di dunia. Produk kelapa sawit dan turunannya telah diekspor ke seluruh penjuru dunia dan merupakan salah satu komoditas penghasil devisa ekspor terbesar bagi Indonesia. Tingginya produksi sawit memperkuat dukungan terhadap kinerja ekspor non-migas Indonesia. Pada tahun 2022, ekspor non-migas Indonesia mencapai kurang lebih 275 miliar US dollar. Dari nilai tersebut, share ekspor CPO dan produk turunannya, CPO ini adalah crude palm oil, dan produk turunannya kurang lebih sebesar 15% atau senilai kurang lebih 41 miliar US dollar dengan volume ekspor berjumlah 35 sampai dengan 36 juta metrik ton. Produk sawit Indonesia dapat berkontribusi signifikan dalam memenuhi pertumbuhan kebutuhan minyak nabati dunia yang diproyeksikan mencapai 307 juta ton pada tahun 2050. Beragam keunggulan minyak sawit harus dimaksimalkan pengembangannya agar semakin kompetitif dibandingkan dengan minyak nabati non-sawit. Saat ini Indonesia telah berkontribusi kurang lebih 22% dari total produksi minyak nabati dunia dan kurang lebih 60% dari produksi minyak sawit dunia. Saat ini Indonesia menghadapi tantangan dalam melakukan ekspor di negara-negara tujuan ekspor. Tantangan sektor sawit Indonesia tersebut menjadi pemicu bagi kita bersama untuk mempercepat transisi dari konsep 3 pilar sustainability yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju sistem sirkular ekonomi. Selain itu, sejumlah isu yang dihadapi produk sawit juga masih muncul, seperti isu terkait dengan genetically modified organism atau GMO pada minyak nabati, kampanye negatif dan isu lingkungan dan sosial terkait perkebunan kelapa sawit, serta isu kesehatan minyak sawit untuk pangan. Untuk itulah, kegiatan pada hari ini merupakan bentuk real dalam rangka pemberdayaan dan penguatan usaha kecil, menengah, dan koperasi sawit dari sisi produk, sumber daya manusia, maupun teknologi, sekaligus merupakan salah satu sarana untuk sharing pengalaman dan pengetahuan terkait produk turunan kelapa sawit, termasuk pengetahuan
terkait ekspor produk kelapa sawit dan turunannya, sehingga bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan Gebyar UKMK berbasis sawit, dalam mendukung UKMK Sawit Go Internasional, akan ditampilkan berbagai produk UKMK sawit mitra-mitra dari BPDPKS yang juga akan diisi dengan berbagai kegiatan kampanye positif sawit seperti fashion show, berbahan material sawit, cerdas cermat sawit, kuis sawit, lomba menggambar bertema sawit, rangkaian talkshow UKMK Go Digital, UKMK Go Global, motivational talk, kiat sukses berusaha, dan talkshow untuk mendorong milenial turut berkontribusi dalam sektor sawit, talkshow yang muda, yang berkarya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kegiatan Gebyar UKMK berbasis sawit dalam mendukung UKMK Sawit Go Internasional diikuti oleh usaha kecil menengah dan koperasi, mitra-mitra dari BPDPKS yang merupakan UKMK sawit mewakili asosiasi petani kelapa sawit, santripreneur UKMK sawit, termasuk UKM dari perguruan tinggi yang berhasil mengkomersialisasikan hasil-hasil penelitian yang didukung dari program Grand Riset Sawit dari BPDPKS yang diusahakan dalam skala UKMK. Rangkaian kegiatan ini akan dilaksanakan mulai pada hari ini, Jumat 10 November sampai dengan hari Minggu yang akan datang, tanggal 12 November tahun 2023. Bapak-bapak hadirin yang kami muliakan, pada tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober ini, berbagai kegiatan kemitraan UKMK dari BPDPKS telah dilakukan kurang lebih sebanyak 59 kegiatan. Di antaranya adalah pameran dan talkshow sinergi pemberdayaan UKMK Kemenq 1 di sektor kelapa sawit di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kemudian partisipasi pameran produk UKM sawit mitra BPDPKS dalam ASEAN Finance Minister Meeting di Bali dan Jakarta, BLU Expo, Indonesia City Expo di Makassar, Indonesia Katalog Expo, dan Forum dan Sawit Indonesia Expo di Riau. Yang keempat, workshop pengolahan sawit untuk pra-CPO bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional di Kalimantan Timur dan Bangka Belitung. Selanjutnya, workshop UKMK sawit bekerjasama dengan berbagai asosiasi petani sawit. Kemudian kegiatan promosi Gebyar UKMK berbasis sawit Just Sawit UKMK dalam mendukung UKMK Sawit Go Internasional di Yogyakarta dan Palembang. Selanjutnya, selain kegiatan Gebyar UKMK berbasis sawit dalam mendukung UKMK Sawit Go Internasional, pada kesempatan ini BPDPKS juga akan melakukan soft launching aplikasi e-billing levy versi ketiga. Soft launching ini sebagai salah satu komitmen dari BPDPKS untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan dan menjamin akuntabilitas, kemudahan, dan kepastian pengelolaan pungutan dana sawit. Aplikasi e-billing levy versi 3 saat ini telah memenuhi standar yang telah diberikan oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan atau Pusintek. Pengembangan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan yang dinamis demi menjaga kelancaran proses penerimaan pendapatan utama dari BPDPKS, yaitu dalam bentuk pungutan ekspor terhadap CPO dan produk-produk turunannya. Dana yang dihimpun dan dikelola oleh BPDPKS yang berasal dari pungutan ekspor tersebut selanjutnya disalurkan untuk pengembangan program-program kelapa sawit berkelanjutan seperti pengembangan sumber daya manusia, perkebunan kelapa sawit, program penelitian dan pengembangan, program permajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana perkebunan,
pemenuhan hasil kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bakar nabati jenis sawit, dan kegiatan promosi dan advokasi sebagaimana kegiatan yang kita lakukan pada petang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, hari Jumat, tanggal 10 November tahun 2023, kegiatan Gebyar UKMK Berbahasa Sawit dan soft launching aplikasi Levi Sawit versi 3 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Oleh karena itu, dengan momentum semangat dan jiwa kepahlawanan, mari kita terus bersinergi dan berkolaborasi bersama untuk kejayaan sawit Indonesia. BPDPKS menjalankan seluruh proses bisnis dan layanannya dengan semangat sawit baik. BPDPKS berkomitmen untuk menjaga integritas serta mewujudkan kepuasan para stakeholders melalui pelayanan yang baik, yaitu bersih, accountable, integritas, dan kesempurnaan untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kesediaan dari ibu-ibu bapak sekalian untuk hadir memenuhi undangan kami di dalam acara UMKM Sawit Go Internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Abdurrahman atas sambutan yang disampaikan. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan luar biasa untuk Bapak Edi. Baik Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang kami hormati, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sawit memiliki banyak peran dan manfaat yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari melalui produk-produk yang kita gunakan. Produk-produk turunan sawit seperti kosmetik, kemudian sabun, margarin, dan masih banyak yang lainnya. Betul sekali Evan ya, bahkan tanpa kita sadari pun juga produk turunan sawit pun bisa juga diaplikasikan ke berbagai kebutuhan rumah tangga seperti sofa, hijab, kemudian helm, dan tentunya kita juga bisa aplikasikan untuk pakaian. Seperti yang akan juga kita saksikan sesaat lagi, akan ada launching katalog produk UKMK Sawit Mitra BPDPKS yang nantinya di dalam katalog tersebut juga akan ada profil dari para mahasiswa penerima beasiswa dari SDM BPDP Kelapa Sawit. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, tanpa berlama-lama lagi, inilah launching katalog produk UKMK Sawit Mitra BPDP KS.
Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah model-model penerima beasiswa SDM BPDP Kelapa Sawit dengan membawa katalog produk UKMK Sawit Mitra BPDPKS. Untuk itu kami persilakan untuk para model bisa menyerahkan katalognya kepada Bapak Edi Abdurrahman. Silahkan rekan-rekan. Nah, karena nantinya Bapak Edi juga akan langsung memberikan kepada tamu-tamu kita yang luar biasa, yaitu kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Dr. Insinyur Heru Suseno MT, selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sekaligus PJ Bupati Kabupaten Tulungagung. Kami persilahkan. Dan juga nantinya katalog juga akan diterima langsung oleh Bapak Andreas Edi Susetio selaku anggota DPR RI Komisi 11. Mohon diterima Pak, terima kasih. Dan selanjutnya kita juga akan berikan kepada Kepala Perwakilan Kemenku Jawa Timur, Bapak Tauhid SE MSC IB MBI. Boleh kami persilahkan untuk menerima langsung katalog produk. Dan selanjutnya Ketua Umum GAPKI selaku Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Bapak Edi Martono. Kami persilahkan. Memang luar biasa sekali, Raisya dan juga hadirin tamu undangan sudah kita saksikan bersama launching katalog produk turunan sawit. Dan semoga dengan adanya katalog ini Bapak dan juga Ibu tidak perlu lagi untuk ragu ya dan bingung kira-kira produk-produk turunan sawit apa yang nantinya bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya juga dengan menggunakan produk-produk turunan sawit dalam katalog yang sudah disaksikan Bapak dan juga Ibu. Ini juga Bapak dan juga Ibu turut mendukung perkembangan dari UKMK di Indonesia dengan cara membeli produk-produk turunan sawit dalam katalog yang sudah kita berikan. Tentunya boleh sekali lagi berikan tepuk tangan luar biasa untuk UKMK Sawit. Dan berikutnya, kalau tadi sudah ada kita launching katalog, kita akan saksikan bersama sesaat lagi soft launching aplikasi Livai. Tapi sebelumnya hadirin tamu undangan berbahagia, kita akan saksikan video yang satu ini. Dalam era inovasi baru untuk industri kelapa sawit, BPD PKS mempersembahkan aplikasi e-billing Levi Sawit yang selanjutnya disebut dengan C-Billing. Berdasarkan peraturan nomor KEP 5 DPKS 2022 adalah sistem komputer yang merupakan alat monitoring pembayaran dan pelaporan pungutan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil atau CPO, dan atau produk turunannya pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dengan fitur-fitur yang mudah dipahami, di mana dapat melihat secara online data real-time dan ekspor. Dengan aplikasi e-billing Levi Sawit, diharapkan dapat meminimalisir ketidakakuratan data yang tersaji. C-Billing telah terintegrasi dengan sistem CEISA dan sistem host-to-host bank pengumpul Bank Mandiri, BNI, dan BRI, sehingga mempermudah dalam memonitoring data pembayaran pungutan ekspor kelapa sawit, CPO, dan atau produk turunannya. Aplikasi telah dilengkapi dengan sistem keamanan yang lebih baik dari sebelumnya. Aplikasi e-billing Levi Sawit in new version untuk sawit yang lebih baik. Boleh sekali berikan tepuk tangan luar biasa, baru saja kita saksikan soft launching aplikasi Levi yang baru saja hadir di video tengah kita bersama tentu saja. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Perwakilan Kemenku Provinsi Jawa Timur, Bapak Tauhid SE MSC IB MBA. Kepada Bapak Tauhid kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang kita muliakan bersama Ibu Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Pak
Kepala Dinas Perkebunan yang beliau juga adalah PJ Bupati Tulungagung ya, Pak Dr. Insinyur Heru. Kemudian yang kami hormati dan muliakan, ini juga bagian dari tuan rumah mungkin Pak Dirut ya ini, Pak Andreas Edi Setio, wakil rakyat di Malang ya, di wilayah Malang, anggota Komisi 11 DPR RI, terima kasih kehadirannya Pak mendukung kegiatan dari Pak Dirut nih di BPDPKS. Kemudian tentu host kita yang sesungguhnya adalah Bapak Direktur Utama BPDPKS tadi, Bapak Edi Abdurrahman, yang sudah menyampaikan banyak hal kepada kita tentang bagaimana pengolahan perkebunan kelapa sawit, hasil-hasilnya dan bahkan turunannya semua. Kemudian jajaran pimpinan daerah kota Malang yang tadi diwakili oleh, ada yang mewakili tadi ya? Oh ya Pak, makasih Pak kehadirannya. Kemudian juga jajaran direksi dari perkebunan BPDPKS. Di sini ada Pak Kabul, ada banyak para direktur ya, dan juga asosiasi Pak Hendri, oh ya, dari asosiasi kelapa sawit ya. Kemudian Bapak sekalian seluruh undangan, para pelaku UKMK sawit dan juga UMKM yang ada di wilayah Kota Malang dan bahkan dari beberapa daerah yang telah hadir di sini. Jajaran pimpinan Kementerian Keuangan 1 Jawa Timur yang hadir di sini Pak Agus Darmadi. Yang lainnya mungkin diwakili ya. Kemudian seluruh tim dari BPDPKS yang akan terus menyukseskan kegiatan ini. Kami selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Jawa Timur tentu sangat bangga dan berterima kasih kepada Pak Dirut yang berkenan untuk membuat acara yang luar biasa, Gebyar UKMK Sawit, untuk edukasi, untuk eksibisi, untuk macam-macam ya. Tadi ada 4 hal di sini, competition dan juga entertainment. Dengan tajuk Just Sow It. Jadi mari lihat apa yang terjadi dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit oleh BLU BPDPKS. Banyak orang mungkin berpikir bahwa sawit itu tadi dikatakan oleh Pak Dirut ini kampanye positif, gitu ya. Negatif dalam banyak hal. Padahal sesungguhnya pengolahan perkebunan kelapa sawit itu bukan sak-deg sak-nyet gitu. Tapi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tadi ada replanting dan sebagainya. Karena setahu saya pada sekitar tahun 2008 saya diskusi di berbagai di kampus-kampus, kelapa sawit itu masih didominasi oleh Malaysia saat itu. Tahun 2015 tahun lalu. Alhamdulillah sekarang Indonesia sudah mendominasi. Kemudian juga tadi menghasilkan begitu banyak devisa dan manfaat yang digambarkan oleh Pak Dirut tadi, yang manfaatnya itu tidak bersifat individu, tapi publicly accessible oleh semua. Makanya Pak Heru ini kaget Pak Dirut, kok acaranya di Malang ya? Oh nggak ada kebun sawit di sini kan? Justru kita ingin memperlihatkan kepada publik masyarakat di Malang di sini manfaat apa yang bisa diambil
dari perkebunan kelapa sawit, produknya dan produk turunannya yang sedemikian rupa yang digambarkan tadi. Saya sebut tadi, bisa saya bilang ini batiknya ini bukan nggak pakai parafin, nggak pakai bahan kimia, tapi sudah pakai bahan yang eco-friendly ya, dari bahan dasar sawit. Pak Heru setahun lalu, Pak Dirut juga menyelenggarakan di Sidoarjo itu wilayahnya ya, di Surabaya, tapi di kantor wilayah Dijen Bea dan Cukai Jatim 1 di Juanda, kegiatan eksibisi semacam ini. Waktu itu cerita tentang lilin tadi itu belum final produknya Pak Dirut ya. Sekarang sudah final dan dimanfaatkan oleh banyak pengrajin batik di Jogja, di Cirebon. Mudah-mudahan di sini juga sudah ada yang sudah mengakses. Melalui kegiatan ini bisa lebih banyak lagi yang akan bisa mengakses. Demikian pula produk minyak, waktu itu diskusikan oleh ahlinya dari laboratorium di Sumatera Utara. Saya sangat senang sekali sekarang sudah langsung ditunjukkan praktek penggunaannya minyak sehat, minyak makan merah ya. Jadi bukan minyak yang sawit yang biasa itu, tapi yang merah yang perlu sehat. Dan itu produk turunannya banyak sekali, di katalog sudah ada, saya nggak usah jelasin lagi, banyak sekali. Karena itulah saya sebagai Kepala Perwakilan Kemenkumham Jawa Timur sangat berterima kasih kepada Pak Dirut, dukungan dari Komisi 11, dan semua para petani asosiasi sawit yang terus mendukung kegiatan semacam ini, sehingga produk sawit itu nanti akan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, bukan hanya di sini tapi internasional ya, untuk go internasional, go global. Dan kita sangat bangga dengan keberhasilan ini, dan inilah hasil dari, ini saya sampaikan juga, BLU ya, BLU BPDPKS yang telah menunjukkan bukti nyata bahwa melalui layanan umum yang dilakukannya itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Nah, itulah yang kita harapkan, tentu kita bisa memberikan manfaat. Karena katanya khairukum anfa'ukum linnas ya. Sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi kalau kita bisa memberikan manfaat yang banyak kepada manusia, bukan hanya di wilayah lokasi petani sawitnya, tapi juga di luar, bagus sekali. Petani sawitnya memperoleh manfaat juga dari beasiswa tadi yang ditunjukkan, termasuk nanti inventornya barangkali ya, untuk yang apa, lilin atau istilah ini, ini nanti juga dari yang memperoleh beasiswa. Kebetulan dari keluarga Batik juga akan menunjukkan bagaimana implementasi dari pemanfaatan produk berbahan dasar berbahan dasar sawit ini untuk keperluan pembatikan dan sebagainya. Saya, Pak Dirut dan Pak Heru, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan ini, karena saya selaku bagian dari Kementerian Keuangan Satu Jawa Timur diminta membantu oleh BPDPKS kegiatannya seperti ini, dan masih kegiatan lain di alun-alun sana ya. Jadi kegiatannya berlangsung dari tanggal 8 sampai 12. 8 sampai 10 di alun-alun sana itu edukasi dan sosialisasi, yang di sini ada eksibisi, edukasi, entertainment, dan juga kompetisi ya. Jadi itulah kenapa saya perlu mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semua masyarakat di Jawa Timur mengharapkan manfaat dari kegiatan ini.
Saya kira itu barangkali yang saya sampaikan. Selamat bagi masyarakat Jawa Timur khususnya di Kota Malang dan sekitarnya atau Malang Raya yang bisa memanfaatkan ini, tapi juga buat yang lain. Sini saya lihat ada dari Sumatera juga banyak hadir di sini. Aceh juga ada tadi ya, yang punya showroom di sini gitu, stand di sini. Mudah-mudahan semuanya bisa kita nikmati dan manfaatkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang berkenan. Saya ucapkan sekali lagi selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Tauhid SMSC EBE. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak dan dengarkan bersama sambutan anggota DPR RI Komisi 11. Kepada yang kami hormati Bapak Andreas Edi Susetio MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang menjelang sore nih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Perkebunan. Ya. Yang saya hormati Direktur Utama BPDKS, Pak Edi Abdul Rahman. Yang saya hormati PLT Wali Kota Malang yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Keuangan Jawa Timur. Yang saya hormati juga Ketua Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Pertama-tama tentu sebagai wakil rakyat di Malang Raya, saya ikut tentu bergembira acara ini yang disebut dengan Gebyar UKMK Sawit, Just Sawit, itu dilakukan di Malang. Dan sebagai sarana untuk edukasi, tidak salah Pak. Karena di Malang ini perguruan tinggi swastanya aja ada 69 Pak. Ya. Jumlah mahasiswanya itu di Malang sudah mendekati 1 juta Pak. Jadi tidak salah sebagai memilih, bukan karena saya dari Malang Pak. Tapi tidak salah sebagai sarana education, bahkan juga exhibition dan competition itu dilakukan di Kota Malang. Ya. Dan menurut saya ini adalah saat yang tepat sekali untuk memberikan gambaran mengenai manfaat sawit. Walaupun tadi betul Pak Tauhid, di Jawa Timur itu enggak ada perkebunan sawitnya. Tapi kita tahu sebetulnya produk turunannya banyak sekali. Dan saat ini memang kita menghadapi tantangan dalam hal ini untuk ekspor sawit kita. Saya baru balik bulan lalu sebagai ketua grup kerjasama Parlemen Uni Eropa Indonesia bertemu dengan Parlemen Uni Eropa, di mana mereka menerapkan Deforestation Act, DFA, yang itu berdampak kepada 7 produk, di antaranya yang terbesar sawit dan kakao. Kita bicara Pak, mengenai bagaimana peran sawit ini bagian dari people to people diplomasi atau P2P, parlemen to parlemen diplomasi, untuk memberikan kepada mereka gambaran betapa pentingnya sawit ini di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita dan penyerapan tenaga kerja kita. Jadi sekarang, dan ini sebetulnya bagi
Chamber of Commerce-nya sendiri, mereka juga malah menentang ini. Karena ini akan berdampak dan kita baru tahu turunan sawit itu begitu banyak, mulai dari kosmetik dan seterusnya. Dan itu sebagian besar itu adalah di Uni Eropa itu adalah UKMK. Jadi tidak salah sebetulnya kalau kita mengembangkan ini, Pak. Nah sekarang yang kita Room of Foreign Negotiation yang kita harapkan itu adalah aturan pelaksanaannya. Jadi karena Uni Eropa mengatakan ini sudah diputus, nggak bisa ini, ya kita bilang penerapannya kapan? Nah kalau kita bisa doing room for negotiation 2-3 years misalkan, nah ini dan masing-masing negara kan implementasinya nanti akan berbeda. Sekarang mereka bicara bagaimana penerapan mengenai standar dan seterusnya. Ini karena itu sangat penting bagi kita untuk mengembangkan hilirisasi ini. Dan saya kira tepat sekali kalau kita menerapkan ini melalui UKMK. Karena di Eropa sendiri itu memang banyak sekali UKMK-nya itu. Ini lah kalau mereka bisa, kita yang punya sawit sendiri kenapa enggak gitu ya. Ini bagi kami adalah merupakan satu kesempatan dan saya bersyukur ini dilakukan di Kota Malang. Dapil saya mudah-mudahan ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dapil Malang Raya. Dan karena ini competition, saya juga pingin yang segitu banyak ini inovasinya gimana nih? Ya, di sini kalau kita lihat fakultas pertaniannya juga banyak, ya, dan juga inovasi kepada kalau kita mau go ekspor itu sekarang tentu kita nggak lepas dari go digital. Jadi ini saya kira dan Malang adalah salah satu yang dikembangkan menjadi sebagai salah satu kota digital, Pak. Jadi ini sangat tepat hal ini dilakukan di Kota Malang walaupun nggak punya sawit Pak Rakit, tapi saya kira untuk produk turunannya ya ini bisa kita kembangkan lebih jauh dan dengan adanya education ini mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan bagi UKMK kita untuk memanfaatkan produk turunan sawit. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Andreas Edi Susetio MM, anggota DPR RI Komisi 11 atas sambutannya. Selanjutnya Bapak dan juga Ibu tamu hari yang berbahagia, kita juga akan simak dan juga ikuti bersama sambutan dari Gubernur Provinsi Jawa Timur yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Dr. Insinyur Heru Suseno MT selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sekaligus PJ Bupati Kabupaten Tulungagung. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Heru Suseno, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama BPD PKS, Bapak Edi Abdurrahman. Bapak dari Malang juga Pak ya? Bukan ya? Oh dari Malang. Saya pikir dari Malang seperti Pak Andreas. Yang saya hormati anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Andreas Edi Susetio. Kayaknya Pak Andreas habis jenguk rumah yang di Araya nih Pak ya. Katanya jarang dijenguk, eman Pak kalau jarang jenguk. Berikutnya yang saya hormati Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Bapak Kabul Wijayanto. Yang saya hormati juga Kepala Perwakilan Perbendaraan Bapak Tauhid. Beberapa kali kita jumpa Pak Tauhid. Saya sebelum di Dinas Perkebunan itu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Ngurusin dana desa. Yang sama Pak Tauhid dioyak-oyak, bahasa Jawanya itu dioyak-oyak untuk segera mencairkan dana desa. Ini adalah bagian dari tugas kita
supaya pembiayaan di tingkat desa itu menjadi lebih bagus dan cepat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berikutnya yang saya hormati Ketua Gabungan Pengusaha Sawit, selamat datang di Kabupaten Malang, Kota Malang Pak. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Ini 3 tugas dirangkap jadi semua luar biasa. Sampai rambutnya Bapak hilang sih karena saking banyaknya tugas. Yang saya hormati para undangan dan hadirin semua yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil. Pada sore hari ini kita dapat berjumpa dan tentunya ini menjadi sebagian dari keberuntungan kita semua untuk melihat bagaimana sebetulnya kelapa sawit termasuk produk turunannya. Betul apa yang disampaikan Pak Tauhid tadi, Pak Dirut. Saya tuh begitu dapat tugas dari Bu Gubernur untuk menyiapkan bahan ini kaget. Loh, ini kok ada acara sawit tapi di Kota Malang. Jawa Timur itu tidak punya sawit. Ada pun kecil sekali. Di Blitar. Di Blitar itu ada satu perusahaan Pak, Arum apa gitu saya agak lupa. Saking kecilnya maka lupa ini Pak, saking kecilnya. Kami lakukan pernah survei sebetulnya keberadaan perusahaan sawit yang di Kabupaten Blitar itu seperti apa. Ternyata memang dia masih produksi, tetapi produksinya itu pun kalau sawitnya ngumpul minimal 5 ton baru diproses. Itu pun terjadi bila 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Karena kebutuhannya hanya untuk tambahan pakan ternak ayam di Kabupaten Blitar. Ya hanya itu saja. Sehingga kami kaget juga, wah ini apa ya kira-kira. Ternyata begitu saya datang luar biasa, produk turunan sawit ternyata bermacam-macam. Tadi Pak Dir sudah menjelaskan bagaimana potensi sawit di tingkat nasional maupun besarnya ekspor. Memang kalau saya baca-baca di media, sawit adalah salah satu penyumbang devisa terbesar negara kita. Kalau kita bicara sawit, pikiran orang yang tidak tahu pasti minyak goreng. Begitu kemarin, tahun-tahun kemarin rame-rame minyak goreng, yang disalahkan sawit. Nah, ini sumber masalahnya ada di sawit. Sampai saya berpikir, ini kita ini gimana ya? Negara dengan tanaman sawit yang luar biasa luasnya, dengan produksi yang luar biasa, tetapi minyak goreng susah dan mahal. Nah ini kan sebuah ironi, tetapi kalau kemudian ada inovasi-inovasi yang terkait produk turunan dari kelapa sawit, saya pikir ini menjadi sebuah pengetahuan kita, termasuk kami Pak yang di Dinas Perkebunan pun baru tahu bahwa sebetulnya mungkin termasuk saya itu pemakai produk turunan sawit, cuman tidak tahu saja. Oleh karena itu kami bersyukur ada penyelenggaraan kegiatan ini. Tadi saya diskusi kecil dengan Pak Kabul. Pak, kalau misalnya saya mau akses ke BPD PKS, kalau misalnya UKM kita atau petani-petani kita latihkan supaya dia bisa melakukan diversifikasi bukan hanya, kalau di kami itu begini Pak. Kami itu di perkebunan ada 4 komoditi utama. Yang pertama itu tebu, yang kedua tembakau, ini terbesar di Indonesia produksinya, tebu sama tembakau. Kemudian kopi dan kakao, ada 4 itu yang komoditi utama. Oleh karena itu saya pikir kayak petani kopi itu bisa misalnya di sela-sela dia melakukan aktivitas bertani kopinya, bisa diajarkan bagaimana produk turunan sawit itu untuk menambah pendapatannya. Saya pikir tadi itu saya punya pikiran begitu, sehingga saya berdiskusi kecil dengan Pak Kabul. Kami ingin bisa kontak bagaimana memanfaatkan kesempatan-kesempatan seperti ini. Berikutnya kami juga mohon maaf dan mohon izinkan kepada Bapak dan Ibu karena Ibu Gubernur tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada kami untuk membersamai Bapak dan Ibu sekalian. Dan alhamdulillah semoga event ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di Jawa Timur, khususnya yang menjadi tugas kami adalah membina
kelompok-kelompok petani, pekebun di Jawa Timur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Pak Dirut dan teman-teman di BPDB KS yang telah menginisiasi kegiatan. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Dr. Insinyur Heru Suseno tetap hadir di atas panggung karena selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi seremonial pembukaan event UKMK Just Sawit. Dan tentunya kami juga turut mengundang kehadiran Bapak Insinyur Andreas Edi Susetio, kemudian Bapak Edi Abdurrahman selaku Direktur Utama BPDB KS, Kepala Perwakilan Kemenku Jawa Timur Bapak Tauhid SEMSCIB MBA, dan turut hadir di atas panggung kami mengundang Ketua Umum GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Bapak Edi Martono, untuk bersama-sama melakukan pemukulan gong sebagai simbol dibukanya event UKMK Just Sawit pada hari ini. Tentunya Bapak dan juga Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita juga mungkin boleh ajak seluruh peserta Bapak dan juga Ibu tamu undangan untuk bisa tepuk tangan yang meriah mengiringi pemukulan gong yang dilakukan sebagai tanda gebiar dari UKMK. Mungkin berkenan kami persilakan Bapak Silakan. Dr. Insinyur Heru Suseno untuk bisa memegang gongnya, memegang pukul gong sesaat lagi. Kita akan langsung ya. Hadirin yang berbahagia, kami persembahkan untuk Anda UKMK Just Sawit Kota Malang 2023. Dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah dari Anda semuanya. Pemukulan gong sebagai tanda event UKMK Just Sawit Kota Malang tahun 2023 resmi dibuka. Selanjutnya kami juga turut mengundang sesaat lagi perwakilan dari masing-masing UKMK binaan BPDB KS untuk bisa hadir bersama, untuk bisa berfoto bersama. Mungkin hadir bersama kita di sini Bapak atau mungkin Ibu, masing-masing binaan ya, UKMK binaan dari BPDB KS. Kami persilakan mungkin apakah hadir? Boleh kami persilakan untuk bisa bergabung bersama naik ke atas panggung, kita berfoto bersama. Kami persilakan Bapak Ibu. Tentunya Raisya ini adalah bentuk kolaborasi yang luar biasa dari UKMK ya untuk senantiasa mewujudkan UKMK berbasis sawit lebih maju lagi di Indonesia. Betul dan sekali. Tentunya bisa go internasional. Dan juga untuk mengenalkan kepada masyarakat khususnya di Kota Malang ya, meskipun tidak memiliki yang namanya kelapa sawit, tapi juga harus tahu kira-kira turunan sawit itu apa saja. Jadi tentunya nanti Bapak dan juga Ibu tamu undangan khususnya pengunjung Mall Olympic Garden juga kami persilahkan untuk bisa mengunjungi booth-booth yang hadir, dan juga ini hadir selama 3 hari ya. Betul dari hari sekali. ini hingga tanggal 12 November 2023. Kita sudah hadirkan di event ini berbagai macam produk turunan sawit yang tentunya ini tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari ternyata. Tidak hanya minyak goreng, ternyata produk-produk turunan dari kelapa sawit itu banyak sekali Raisya. Oke, mungkin boleh kami persilakan kembali untuk Bapak kepalkan tangan yang tinggi-tinggi Bapak. Hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan luar biasa Bapak dan juga Ibu. Baru saja kita saksikan bersama kali ini acara kita dari UKMK Just Sawit Kota Malang tahun 2023 resmi dibuka di hari ini. Dan selanjutnya kami juga mempersilahkan Anda semuanya, seluruh tamu undangan, seluruh tamu-tamu kehormatan untuk bisa mengunjungi booth UKMK yang tersedia di area Mall Olympic Garden yang menyuguhkan berbagai macam produk-produk berbasis sawit. Dan tentu saja kegiatan kita selama 3 hari ini juga nantinya di akhir acara akan kita punya beberapa gestar-gestar ya. Di hari pertama akan ada gestar, hari kedua dan hari ketiga juga akan dihibur oleh artis luar ini ya, bintang musisi favorit aku lebih tepatnya ya, Budi Doremi. Wah, jadi harapannya Bapak dan juga Ibu tamu undangan bisa aktif selalu hadir bersama kita dan mampir ke booth-boothnya kita dan bisa dapatkan hadiah voucher belanja juga ya. Voucher yang bisa dibelanjakan di masing-masing
booth tentu saja. Dan tentu saja Bapak dan juga Ibu, tamu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan dari UKMK Jusawit Kota Malang 2023. Dan rangkaian acara juga masih akan berlangsung sekali lagi di 3 hari, dimulai di hari ini hingga nanti di tanggal 12 November 2023 mendatang. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat ya untuk Bapak dan juga Ibu seluruh tamu undangan, khususnya pengunjung dari Mall Olympic Garden untuk bisa menikmati rangkaian acara yang kami persembahkan. Dan tentunya Raisa, kami juga mengingatkan untuk Anda semuanya, Anda bisa membagi seluruh rangkaian event hari ini sampai 3 hari ke depan di sosial media ya. Di account TikTok, BPDP Sawit, kemudian Facebook, Anda juga bisa share di sana, @BPDP Sawit, kemudian Instagram, BPDP Kelapa Sawit. Jangan lupa, sertakan tagar atau hashtag Gebyar UKMK, hashtag Sawit Baik, dan juga hashtag BPDP Kelapa Sawit. Dan tentunya kita juga masih punya banyak sekali hadiah akan kita bagikan. Akan ada pertanyaan seputar sawit. Nah ya, jadi mungkin tamu undangan Bapak Ibu nanti dipelajari betul-betul ya. Nah. Apa saja turunan dari kelapa sawit, dan juga akan ada talk show serta lomba yang tentunya akan menambah kemeriahan acara Betul kita sekali ya. Raisa. Di depan panggung tepat sudah kita sediakan booth ya, Anda bisa mengikuti game roda keberuntungan ya di booth BPDP Sawit. Kemudian Anda juga bisa berbelanja Betul. secara langsung ya di booth Betul sekali. UKMK Sawit dengan voucher yang sudah kita sediakan. Betul, dan sekali lagi kita ingatkan juga di setiap harinya kita punya gestar luar biasa. Untuk hari ini ya, saya ajak untuk pengunjung dari Mall Olympic Garden untuk bisa menyaksikan penampilan dari WK Pirates dan juga Atlesta. Ya. Tapi itu nanti ya, nanti kita ya. akan tampilkan juga, Anda juga bisa melihat para model ya, model-model cilik Kota Malang. Model-model cilik Kota ya, Malang, betul. yang akan berlenggak-lenggok di event ini ya. Pokoknya Dan tentunya keseruan acara ini jangan sampai dilewatkan Betul. ya, sampai tanggal 12 November 2023. Selesai sudah rangkaian acara kita pada kesempatan siang hari ini. Tentunya saya harus mengucapkan sekali lagi terima kasih yang luar biasa untuk tamu undangan yang sudah hadir bersama kita. Mungkin boleh sekali lagi tepuk tangan luar biasa Bapak dan juga Ibu. Sinergi yang luar biasa. Dan akhirnya saya Evan Kalisto dan rekan saya Raisa Malia. menutup acara pembukaan UKMK Jusawit Kota Malang. Hari ini 10 November 2023. Selamat menikmati event ini sampai 3 hari ke depan. Yes. Dan tentunya masih ada kita berdua ya menemani Pastinya Anda sampai di semuanya. akhir acara 12 November 2023. Kami mengucapkan terima kasih, selamat sore dan juga sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.